Untuk pagi ini, insya Allah kita membahas tentang perilaku baik yang akan menguntungkan diri kita sendiri. Atau pokoknya asal kita berperilaku baik, pasti perilaku kita itu menguntungkan diri sendiri. Eh, Ajaran Islamnya di mana? Begini, menerapkan ajaran Islam itu sebenarnya adalah menggabungkan tiga prinsip. Ada tiga prinsip yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi ada tiga prinsip saling berkaitan, tidak bisa dipisah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu tatarannya di pikiran atau di hati. Karena iman itu artinya percaya. Kalau percaya itu berarti pola pikir. Yaitu pola pikirnya apa? Didasari percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, pasti kita percaya dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Misalnya kalau Allah mengutus seseorang, ya kita percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kita percaya bahwa Allah menciptakan surga dan neraka, kita percaya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Allah kita percaya. Yang kedua adalah Islam. Islam ini tataran tindakan. Tindakan berarti perilaku. Nah, Islam itu artinya tunduk. Berarti kita membuktikan apa yang kita percayai tadi, itu kita buktikan dalam bentuk perilaku. Jadi nggak bisa kita pakai oral language, bahasa lisan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau tidak dipraktekkan dengan perilaku, itu nggak bisa, nggak cukup. Jadi Islam adalah pelaksanaan dari keyakinan tadi. Kemudian yang satu lagi ihsan. Ihsan itu cara. Nah, cara ini ya mencakup iman, ya mencakup Islam. Jadi ketika kita percaya, kita menggunakan pola pikir kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ihsan itu artinya menerapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berpola pikir, memikirkan sesuatu harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan kemudian ketika kita implementasikan di dalam perilaku, misalnya ketika sholat, kita harus sholat dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sholat dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin mempersempit pembahasan kita, yaitu kita fokuskan pada pembahasan mengenai Islam yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja yang kita lakukan harus semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya atau dengan ihsan. Ketika kita bahas ini pun penerapannya kita batasi pada masalah kegiatan sehari-hari. Kita tidak membahas mengenai misalnya khusus mengenai sholat. Dulu sudah pernah kita bahas mengenai sholat, yaitu bagaimana kita supaya khusyuk di dalam sholat. Ini kita membahas untuk kehidupan sehari-hari. Jadi insya Allah kita membahas bagaimana kita berusaha berperilaku dengan sebaik-baiknya berdasarkan keimanan dan keislaman. Secara umum Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik. Misalnya Allah berfirman di surat An-Nahl, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berperilaku adil dan ihsan. Dan berbuat sebaik-baiknya apapun. Terus kemudian juga ada rincian wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dan Allah juga memerintahkan supaya memberi sedekah kepada orang-orang yang dekat, mencegah orang lain untuk berbuat jahat, berbuat kemungkaran, berbuat melampaui batas. Demikian Allah menasihati kalian agar kalian mendapatkan pelajaran. Nah, poin kita di sini tekanannya adalah pada al-ihsan. Ya. Jadi Allah menganjurkan kita apa saja gitu. Al-ihsan di situ tadi tidak dibatasi apa saja. Karena Allah adalah yang menciptakan dan mengatur alam raya, selalu berusaha melakukan kebaikan, maka perilaku baik itu adalah perilaku yang mencerminkan perilaku yang kita harapkan dalam ihsan itu adalah perilaku yang mencerminkan ketundukan kepada Allah. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan mulai dari pola pikir supaya kita bisa berbuat ihsan, apapun yang kita lakukan harus dalam rangka tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, itu pasti menguntungkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu yang menciptakan alam raya seisinya. Kalau kita taat kepada Allah, maka aturan Allah itu akan bersesuaian dengan mekanisme dan operasional alam raya dan seisinya. Kalau perilaku kita sesuai dengan operasional alam raya ini, maka kita akan hidup secara harmonis seiring sejalan dengan alam raya. Jadi cara yang strategis adalah kita menyesuaikan dengan penciptanya. Banyak orang yang ingin menyesuaikan hidupnya ini dengan alam pedesaan misalnya. Skopnya sempit. Kita tinggal di desa, tinggal di kota, tinggal dimanapun, pekerjaan kita apapun, mesti kita menyesuaikan diri dengan the way Allah is doing, mengikuti cara yang Allah lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi harmonis dengan Allah dan harmonis dengan alam raya. Dan itulah yang paling baik. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang menundukkan wajahnya, wajah di sini menyebut sebagian, wajah itu bagian muka kita, menyebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Jadi menundukkan dirinya secara menyeluruh, ya, ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia melakukan ihsan. Artinya menerapkan ajaran ihsan, berbuat segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kalau itu yang dilakukan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh pada ikatan yang kuat. Kalau kita berpegangan pada sesuatu yang tidak kuat, karena sesuatunya itu tidak stabil, maka kita pun juga ikut tidak stabil. Tapi kalau yang kita ikuti itu atau yang kita pegang itu kokoh, maka kita ikut kokoh. Allah itu stabil, ya, sudah terbukti. Allah menciptakan alam raya ini bermiliar-miliar tahun, nggak pernah rusak. Meskipun ada orang-orang yang mau merusak, tapi Allah selalu mengubahnya, menyeimbangkan kembali sehingga tidak rusak sampai sekarang masih berjalan. Ya. Wa ilallahi aqibatul umur, dan toh akibat dari segala sesuatu nanti akan dikembalikan kepada Allah lagi. Ya. Agar kita memiliki dorongan dalam diri sendiri, artinya kita bangun internal motivation, ya. Kita bangun motivasi di dalam diri kita agar kita bisa selalu berbuat ihsan. Caranya gimana? Cara yang strategis adalah kita
bangkitkan awareness, ya, kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari pengawasan Allah. Ini penting sekali, karena kalau kelakuan kita manusia pada umumnya, kalau merasa diawasi ketika kita melakukan sesuatu, kita punya kecenderungan untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita merasa tidak ada yang mengawasi, kita seenaknya sendiri. Ya, kalau mau lihat diri kita sendiri, coba ketika kita berada di kamar mandi sendirian, kelakuan kita bagaimana? Ketika kita berada di kamar, terus kita kunci sendirian, kelakuan kita bagaimana? Kalau orang yang sendirian semacam itu tidak merasa diawasi, maka dia bisa berbuat apa saja di kamar mandi atau di kamar tidur yang terkunci. Apakah sendirian itu seorang diri atau berdua dengan orang lain, itu kendalinya adalah kesadaran atau awareness bahwa kita diawasi. Ketika Rasulullah ditanya, ihsan itu apa? Fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukanlah saya tentang ihsan. Rasulullah jawabnya ringkas. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu mengabdi kepada Allah dengan merasa seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi seolah-olah melihat Allah. Bisa nggak? Bisa kalau kita latihan. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Jadi kalau kita selalu merasa diawasi, kita mempunyai kecenderungan dari dalam untuk selalu mengikuti aturan dengan baik. Ya. Kalau tadi saya bilang seolah-olah engkau melihat Allah, tentu saya tidak bermaksud melihat Allah secara fisik, karena Allah itu bukan fisik. Ya. Maka maksudnya bukan begitu. Kalau kita merasa melihat Allah, itu yang kita lihat adalah gejala kehadiran Allah. Gejala kehadiran Allah. Misalnya kalau orang ditanya, misalnya orang desa ditanya, bagaimana kalau kamu membuktikan bahwa sesuatu itu ada? Contohnya gampang, kalau ada bekas kakinya, maka kita percaya bahwa seekor binatang atau seseorang telah melewatinya. Jadi tapak kaki apa itu? Kalau ada tapak kaki orang, loh kok ada tapak kaki orang? Berarti di waktu yang lampau, mungkin immediate lampau tapi sebentar sebelum itu terhapus, tadi ada orang yang lewat gitu. Jadi melihat orang lewat itu dari bekasnya. Nah, kalau kita mau melihat Allah, nggak usah melihat, kita tidak mungkin melihat Allah secara fisik, karena bukan fisik. Yang kita lihat adalah bekasnya atau tilasnya. Yaitu misalnya begitu kita melihat ada pohon sedang berayun-ayun, oh dia digoyang oleh angin. Angin itu siapa yang menggerakkan? Itu pasti ada, dan seterusnya, itu pasti Allah. Nah, maka begitu melihat pohon yang bergoyang-goyang, kita seperti melihat Allah karena kita melihat jejaknya. Gitu. Ya. Kemudian agar perilaku kita konsisten selalu baik, gimana? Oh, mesti kita pakai pedoman dong. Nah, pedomannya apa? Pedomannya adalah Al-Quran. Maka dengan kita berpedoman Al-Quran, apapun yang kita lakukan, lihat Al-Quran bimbingannya bagaimana, maka perilaku kita akan selalu konsisten. Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mereka
mereka yang mendengarkan firman. Firman di sini yang dimaksud adalah Allah. Kemudian mereka mengikuti ajaran baiknya dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu semua ajarannya baik. Jadi berarti mengikuti semua yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kalau mereka, mudah-mudahan kita termasuk di situ, mengikuti ajaran baik di dalam Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang menggunakan akalnya secara sehat. Itu ulul albab. Ulul albab itu bukan hanya sekedar orang yang mempunyai akal. Banyak orang punya akal tapi keblinger, itu banyak. Tapi ulul albab adalah orang yang mempunyai akal dan menggunakan akalnya dengan baik. Nah, tadi di judul kita bahas bahwa perilaku baik itu akan menguntungkan diri sendiri. Orang yang berperilaku baik itu pasti akan menikmati hasilnya. Hasil yang utama apa? Dia akan menikmati kehidupan ini dengan baik. Hidup ini menjadi enak dan enak. Tidak sengsara. Kalau orang merasa hidupnya sengsara, coba dicek perilakunya bagaimana. Kalau dia perilakunya baik, insya Allah tidak akan sengsara. Dan orang yang selalu berperilaku baik, dunia ini terasa luas. Luas, ya memang dunia ini luas. Tapi yang kita bahas ini terasa luas. Kan kita seringkali mengatakan, I am alone but not lonely. Aku ini sendiri tetapi tidak merasa kesepian. Alone, sendirian, tapi tidak lonely, tidak merasa sendiri. Sendiri tapi tidak merasa sendiri. Nah, banyak orang melihat dunia ini luas. Misalnya dari sini ke New York itu jauhnya kira-kira 10.000 kilometer. Jauh luas. Tapi orang yang perilakunya tidak baik, dunia ini rasanya sempit. Karena kalau orang yang berbuat jahat, dia mau pergi ke satu tempat malu nanti ketemu siapa. Nanti ke tempat lain takut ketangkap polisi dan sebagainya. Itu dari ketakutan itu membuat hidupnya menjadi sempit. Dunia luas tapi dia merasa sempit. Nah, Allah mengungkapkannya, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhan. Lilladzi, poin saya di berikut ini, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Bagi orang yang mau ihsan, mau berbuat baik apapun yang dilakukan, maka dia akan memperoleh kehidupan di dunia ini hasanah, baik. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi pun akan terasa luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Imbalan bagi orang yang sabar itu akan diberikan kepada mereka tanpa perhitungan. Artinya imbalan itu bisa berlipat-lipat. Kita berbuat baik sedikit tetapi imbalannya itu banyak sekali. Itu yang dimaksud dengan bighairi hisab. Orang yang berperilaku baik juga akan mendapatkan kemudahan dalam menempuh kehidupan ini. Karena apa? Orang yang berperilaku baik itu akan selalu mendapatkan pengarahan. Pengarahan dari mana? Allah itu akan memberi inspirasi bahwa jalan yang baik ini loh yang sebaiknya yang mestinya kamu tempuh. Jadi orang-orang yang baik itu selalu mendapatkan inspirasi yang baik. Tidak ada inspirasi yang buruk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha bekerja keras mengikuti jalanku, jalannya Allah, maka sungguh aku akan memberi petunjuk kepada mereka jalan menuju aku. Jadi orang yang selalu berusaha untuk mengikuti jalan Allah pasti akan diberi petunjuk.
jalan itu penting, karena kita itu kalau kita berjalan kemudian ternyata jalannya buntu, itu pun kita sudah merasa aduh buntu kemana nih gitu. Nah itu kalau kita berjalan mengikuti jalan yang buntu. Kalau itu lebih abstrak, jalan hidup, kita mau cari kerjaan nggak dapat, ini nggak dapat, terus merasa jalan buntu. Wah itu bingung. Ada masalah, kita mencari solusi nggak dapat. Wah kita bingung. Seperti bingungnya orang yang menempuh jalan buntu dan tidak tahu harus kemana. Nah orang yang selalu berusaha mengikuti Allah itu akan selalu mendapatkan bimbingan, akan dapat inspirasi. Terus juga keuntungan yang bisa diperoleh, orang yang berperilaku baik akan mendapatkan ampunan atas kesalahannya. Ampunan ini terutama ampunan dari Allah. Nah, karena Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, maka kalau Allah sudah mengampuni, nanti orang-orang itu punya kecenderungan untuk mengampuni juga. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Orang yang beriman dan beramal solih akan aku tutup keburukannya. Jadi karena dia misalnya dari dulu dia pernah berbuat jahat, kemudian dia berbuat baik, maka kejahatan yang dulu udah dianggap tidak ada. Enggak kok, dia sudah baik, dia sudah sadar gitu. Nah, perbuatan yang solihat yang baik itu dianggap oleh Allah sebagai perbuatan yang ihsan. Ya, dengan kalimat itu diteruskan walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan berdasarkan apa yang mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Ahsana, ya. Orang-orang itu berusaha untuk melakukan segala sesuatu itu dengan cara baik, maka usahanya dia itu akan dibalas oleh Allah. Dan yang lebih besar lagi adalah bahwa orang yang selalu ihsan itu dijanjikan masuk surga. Seperti firman Allah, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Mereka itulah yang amalnya itu kami terima, amal baiknya kami terima, dan amal buruknya kami hapus, kami ampuni, dan fi ashabil jannah, mereka tinggal di surga. Dan surga ini adalah janji Allah yang pasti akan ditepati. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Janji yang benar-benar akan ditepati yang mereka dijanjikan oleh Allah. Lalu yang penting bagaimana how to-nya? Bagaimana cara kita berbuat baik? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya secara teknis. Jadi kalau namanya implementasi itu ke hal-hal yang teknis, yang detail, ya. Seperti tema kita ini kan penerapan Islam untuk kehidupan sehari-hari. Yang paling utama menurut pertimbangan saya, coba perlakukan orang tua dengan baik. Kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, maka insya Allah hidup kita baik. Karena apa? Karena itu nasihatnya Allah. Allah mau menasihati manusia untuk berbuat baik pada dua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan, kami nasihatkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Bagaimanapun keadaan orang tua itu, anak harus berbuat baik karena orang tua itu jasanya besar. Apa saja turuti saja, kecuali ya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau dua orang tua itu menyuruh kamu menyekutukan Allah yang kamu tidak bisa memahaminya,
Ini malai salakabi ilm, kamu yang kamu tidak punya ilmu, itu kamu nggak bisa memahami. Misalnya suruh menyembah matahari, matahari disembah, nggak paham aku. Matahari itu nggak bisa apa-apa, dia kan hanya bisa memberi sinar saja, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kok aku suruh menyembah, nggak masuk akal. Nah itu adalah maksudnya malai salakabi ilm, yang kamu tidak punya ilmu untuk memahami itu. Kalau anjurannya itu menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka. Karena apa? Besok akan diminta pertanggungjawaban. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian nanti akan kembali kepada saya, Allah, dan saya akan menjelaskan apa-apa yang kalian telah lakukan ketika hidup di dunia. Ini secara empiris, ya, saya sering membuktikan orang yang di waktu mudanya itu tidak memperlakukan orang tua dengan baik, itu banyak mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Kesulitan dalam hidup itu tidak harus selalu secara ekonomi. Ada saja problem yang dihadapi. Misalnya istrinya bermasalah, suaminya bermasalah, anaknya bermasalah, dan sebagainya, bisnisnya bermasalah. Ada saja. Itu kalau tidak berbuat baik kepada orang tua. Tapi orang yang mulai dari muda sampai tua itu berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, yang saya seringkali melihat itu hidupnya menjadi nyaman, ya. Nyaman tidak harus berarti kaya. Kalau toh tidak kaya, pokoknya hidupnya itu nyaman, tidak banyak masalah, tidak sakit-sakitan dan sebagainya. Itu bukti empiris yang saya seringkali melihat. Tentu saya tidak bisa mengaitkan antara perilaku dulu dengan akibat sekarang, karena itu abstrak, hal-hal yang abstrak, dan Allah yang melakukan itu, yang kita tidak bisa mempelajarinya. Cuma saya tadi bilang bukti empiris yang saya sering melihatnya. Kok bisa begitu sih? Ya, orang yang tidak berbuat baik kepada orang tua, paling tidak itu berarti orang itu tidak bisa grateful. Orang itu tidak bisa bersyukur. Kalau orang tidak bisa bersyukur, dia bergaul pasti tidak diterima dengan baik oleh kawan-kawannya. Jadi mesti kita itu latihan bersyukur. Makanya di surat Al-Luqman itu nasihat pertama itu usykurli wali walidaik, bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan kepada kedua orang tua. Nah, orang yang tidak berbuat baik kepada orang tua itu dia lupa bahwa dia itu tidak bisa hidup tanpa jasa orang tua. Dia tidak bisa belajar, tidak bisa pinter, tidak bisa jadi sarjana kalau tidak ada jasa orang tua. Kok dia tidak berbuat baik pada orang tua? Berarti dia punya karakter yang ungrateful. Ungrateful itu pasti tidak disukai orang, karena dia minta dihormati, tapi dia tidak bisa menghormati orang lain. Padahal secara natural, semua manusia itu diberi rasa harga diri. Karena setiap orang diberi rasa harga diri, maka semua orang ya suka dihargai. Kalau ada orang yang ungrateful, dia akan memperlakukan orang lain itu seperti di bawahnya. Maka orang yang semacam itu tidak disukai di masyarakat. Lalu penerapan lagi, ketika berkomunikasi dengan orang, ketika berkomunikasi itu memilih kosakata dan cara yang terbaik. Jadi ketika berbicara itu diktum yang dipilih itu yang baik. Terus intonasi yang dipilih juga intonasi yang baik. Kadang-kadang kalimatnya sama,
tapi kalau intonasinya tinggi itu beda dengan kalau intonasinya rendah. Dan seringkali orang menangkap itu justru intonasi itu. Intonasi itu perannya lebih besar daripada kalimatnya. Makanya Allah menyebutnya wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka bertutur kata yang paling baik. Yang paling baik. Di sini Allah menyebutnya umum, general. Nah, berarti baik secara konten, wordingnya, maupun intonasinya, maupun perangainya. Ya, perangai juga penting karena bahasa itu akan difahami tidak hanya kalimatnya tetapi juga body language-nya. Kenapa perlu kita tuh memilih kosakata dan pokoknya bertutur kata dengan yang sebaik-baiknya? Karena setan itu selalu mengintai. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Setan itu selalu berusaha menggoda di antara manusia. Begitu dia ada orang salah, langsung diadu domba. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Setan itu memang suka menggoda, mencari lengahnya. Ya, kalau kita melihat ada orang yang misalnya ya menentang atau oposan terhadap pemerintah, misalnya pemerintah kan punya kekuasaan, punya penjara dan sebagainya. Terus nanti kalau orang itu omongnya kepleset sedikit aja langsung ditangkap, terus diproses di pengadilan. Nah, ini Allah membahasnya lebih luas, bukan hanya penguasa, setan. Dan setan itu bisa mendorong orang lain untuk pukul aja, hajar aja, misalnya begitu. Ya. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Memang setan itu kelakuannya memusuhi manusia. Ya. Terus bagaimana kalau kita itu dalam komunikasi itu orang lain itu ngomongnya tuh suka resek gitu, ngomongnya nggak enak, sengak gitu. Kita diajarkan oleh Allah tetap merespon dengan baik. Nah, responlah dengan baik. Merespon lebih baik daripada cara dia ngomong. Kalau dia ada orang jahat berbuat ngomong kasar pada kita, kalau kita membalas kasar, kita menjadi ketularan menjadi kasar. Kita harus mandiri, konsisten, tidak mudah goyah. Kalau ada orang lain yang perilakunya buruk, kita jangan ikutkan buruk. Kita tetap jadi orang baik. Ya, bila dia berkomunikasi dengan cara yang buruk, kita tetap meresponnya dengan baik. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Enggak sama. Kebaikan dan keburukan itu enggak sama. Oleh karena itu, idfa' billati hiya ahsan. Responlah dengan cara yang lebih baik. Ya, idfa' di situ biasanya diartikan tolak. Tolak itu kan bisa misleading, bisa bikin kita misunderstand. Maka lebih mudah difahami kalau kita bilang idfa' itu responlah orang lain itu dengan cara yang lebih baik. Ya, lebih baik kalau dia bicaranya baik, kita usahakan lebih baik lagi. Kalau dia jahat, kita meresponnya dengan baik. Nah, kalau kita mau merespon baik terhadap orang yang jahat, Allah akan membuat mekanisme seperti berikut. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dan dia itu ada permusuhan, maka dia akan menjadi seorang teman yang sangat setia. Teman yang sangat setia yang melindungi. Ya, kita seringkali ketemu orang yang asalnya itu omongnya kasar, maki-maki, terus menjadi teman akrab yang lengket begitu, karena setelah mengetahui wah dia baik ya,
aku ngomongnya kasar, dia tetap menjawabnya dengan baik. Nah, itu nanti menjadi teman yang baik gitu. Ya. Nah, kalau kita berhasil menjadi orang baik, kita ajak-ajak supaya kita punya teman, punya partner yang baik. Dan enak kalau kita teman-teman kita menjadi orang baik juga, menjadi enak, ada mutual understanding gitu, pemahaman yang timbal balik. Ya. Oleh karena itu perlu kita mengajak orang lain ikut serta di dalam kebaikan. Maka sebaiknya kita baik dulu, ya, kita baik dulu, baru kita ngajak orang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan. Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding dengan orang yang ngajak-ngajak menuju kepada Allah, yang mengajak-ajak tunduk kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan mengajak berbuat baik. Dia sendiri juga berbuat baik. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwa aku tunduk kepada Allah. Nah, tunduk kepada Allah tadi di bagian depan kita sudah membahas bahwa ketundukan kepada Allah itu menghasilkan kehidupan yang harmonis. Terus bagaimana kalau di dalam komunikasi itu ada perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat itu biasa. Karena kita ini masing-masing dibesarkan di lingkungan yang berbeda, kita belajarnya hal yang berbeda, pengalaman kita beda-beda. Dan oleh karena itu kalau ada suatu rangsangan kejadian, kita tuh biasa merespon dengan cara yang berbeda. Dan begitu ada problem, maka cara solusinya itu akan berbeda-beda. Misalnya, ya ini yang berpengalaman, kalau di BPM kan orang-orang yang sangat berpengalaman, terutama yang di Human Resource Development gitu misalnya, ketika ngetes seseorang ini layak apa tidak direkrut di satu perusahaan, itu kan suka kasih problem. Coba kalau ada kasus begini, bagaimana cara kamu mengatasinya? Itu nanti kan kalau ada orang 10 ya nanti yang diusulkan itu ya 10 macam. Bahkan bisa jadi yang lebih pinter satu orang bisa menawarkan solusi yang lebih dari satu gitu. Ya. Jadi keperbedaan pendapat itu biasa. Terus bagaimana kalau ada perbedaan pendapat? Nggak usah hayal-hayalan, nggak usah berantem. Ya sudah, kita kembalikan kepada Allah gitu. Jadi nggak usah main judgment, ya. Nggak usah judgmental terhadap orang lain. Ya udah, biarin aja, nanti Allah yang mengadili. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Demikian juga orang yang mengurusi urusanmu. Ulul amri, mengurusi urusanmu. Ini juga diartikan pemerintah. Atau sebenarnya lebih tepat orang yang mempunyai authority untuk mengelola permasalahan. Nah, punya authority itu bisa lingkupnya sempit, bisa lingkupnya besar. Kalau lingkupnya besar, luas, itu suatu negara, maka pemerintah. Tapi kalau misalnya ada sekelompok orang yang diberi authority oleh masyarakat untuk mengelola masjid, ya, Dewan Kemakmuran Masjid, maka kalau Dewan Kemakmuran Masjid itu membuat aturan, ya jamaah ngikuti aja. Kalau tidak mau ngikuti nanti akan timbul permasalahan. Dan saya seringkali mendengar keluhan teman-teman yang menjadi pengurus masjid itu seringkali berantem, susah disatukan, ya karena mereka kurang berpedoman pada Al-Quran, terutama ayat ini. Kita disuruh menaati orang yang punya authority holder. Kalau orang kuliah di PPM atau menjadi dosen di PPM, ya mesti orang-orang itu mentaati aturan-aturan yang dibikin oleh authority holder. Kalau enggak, dia akan menghadapi masalah. Itu namanya ulul amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Poinnya berikut ini, kalau
kamu ada perselisihan tentang sesuatu yang berbeda-beda pendapat, kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ini terutama kalau orang yang berbeda pendapat di bidang madhab atau aliran pola pikir di dalam beragama, itu suka berantem satu dengan yang lain. Ngapain? Unsur yang dipelajari masalah agama kok tidak bisa menerapkan ini? Seharusnya udah kembalikan kepada Allah. Tapi ada via-via yang merasa benernya sendiri, orang lain salah. Bahkan suka ngata-ngatakan yang lain itu kafir. Nah itu bisa memecah belah umat. Bisa memecah belah umat, dan kalau lebih luas bisa memecah belah bangsa. Nah, nasihat Allah semacam itu, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu lebih baik bagi kamu, dan juga itu merupakan penafsiran penjelasan yang paling baik. Jadi kalau orang punya pendapat yang runcing, ya udah ikuti. Cuma kadang-kadang kalau perbedaan yang jauh dan yang bisa mengubah atau membelokkan arah itu, kalau di suatu perusahaan suka-suka perusahaan itu menyuruh dia memilih, udah kamu tetap tinggal di sini apa kamu keluar saja, kamu mengundurkan diri. Kadang-kadang seperti itu kalau memang sudah keterlaluan, tapi itu tidak usah dilakukan dengan cara bermusuhan ya. Karena kalau ada suatu organisasi mempunyai satu tujuan yang ingin ditargetkan, tapi kalau ada orang yang mengganggu itu bisa menjadi masalah. Lagi, dalam komunikasi kadang-kadang kita itu mendapatkan penghormatan dari orang lain. Penghormatan itu bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk barang. Kalau ada orang memberi hadiah kepada kita, kita diberi apapun, dikasih buah atau dikasih oleh-oleh, itu penghormatan. Bisa juga berupa kata-kata, misalnya didoakan selamat, assalamualaikum. Kita membalasnya yang lebih baik. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ketika kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Contoh yang paling gampang itu salam. Kalau ada orang bilang assalamualaikum, nah terus jawabnya ditambahi waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orangnya salamnya assalamualaikum warahmatullah, dibalas yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setidak-tidaknya kita meresponnya sama, aurudduha atau balaslah yang sama. Lalu kalau dia bilang assalamualaikum, ya minimum waalaikumsalam. Kalau orangnya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jangan hanya waalaikumsalam. Paling tidak sama dengan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah itu memperhitungkan segala sesuatu. Nah, ini semangat memberi yang lebih baik. Cuma kadang-kadang ini menjadi tradisi yang kurang pas. Kurang pasnya misalnya gini. Kalau seseorang ulang tahun kemudian mendapatkan hadiah, dikirimi hadiah oleh temannya, lalu mesti dicatat hadiahnya berupa apa ini, arloji senilai 3 juta. Wah, ini besok kalau dia ulang tahun aku harus memberi hadiah-hadiah yang senilai 3 juta nih. Lalu terus diwajibkan. Enggak, dalam Islam tidak wajib, cuma dianjurkan seperti itu. Kenapa tidak wajib? Karena yang diberi itu kan tidak selalu lebih kaya. Kalau orang yang memberi hadiah nilainya 3 juta, dia duitnya untuk makan sehari-hari aja susah. Kalau kemudian dia harus membalas yang senilai itu, dia kerepotan. Nah, tapi kadang-kadang itu menjadi adat di suatu daerah.
Jadi kalau ada orang memberi hadiah besar begitu, waduh ini aku lain kali harus mengeluarkan sebanyak ini, nabung dulu dia. Nah itu menjadi repot. Ya. Jadi semangatnya ini adalah semangat yang lebih baik. Kalau tidak bisa membalas dengan berupa sama-sama fisik, ya balas dengan perilaku. Kemudian dalam komunikasi kadang-kadang ada orang yang ngomongnya itu kasar atau malah maki-maki. Gimana? Udahlah, kita maafkan saja. Kita maafkan saja. Kalau kita bisa menasihati, kita nasihati. Tapi kalau enggak pada posisi nasihati, udah kita lapang dada saja. Ya. Berlapang dada dan memaafkan orang lain dengan menyadari bahwa setiap orang mempunyai pola pikir dan latar belakang yang berbeda-beda. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Lapang dada itu artinya biarkan aja mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang mau memaafkan dan berlapang dada itu termasuk muhsinin. Muhsinin itu orang yang melakukan ihsan. Nah, terus kalau ada kepercayaan mengelola harta, ya seringkali harta itu harta peninggalan, warisan. Ya. Nah itu mesti dikelola dengan baik. Ini banyak orang yang tergiur lalu memanfaatkan harta warisan seenaknya sendiri. Nah, kalau orang yang ihsan, begitu ada harta yang harus dikelola, maka harus dikelola dengan baik. Yang diwanti-wanti oleh Allah, terutama anak yatim. Anak yatim itu kan orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, yang biasanya dia mendapatkan warisan. Nah, karena dia masih kecil, maka hartanya dikelola atau dipegang oleh yang dewasa. Nah, ini yang dewasa ini harus hati-hati. Nah, kita mesti mengelola harta anak yatim dan juga harta warisan yang lain dengan baik. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Jangan mendekati harta anak yatim, itu artinya jangan deket-deket melanggar haknya anak itu. Jangan pinjam dulu jangan. Kalau mau misalnya kelola dengan baik, misalnya supaya ini ada keuntungan, dipastikan bahwa bisnisnya itu profitable, risikonya kecil, supaya yang menderita nanti bukan anak itu. Jadi sampai anak itu menjadi dewasa. Lagi yang kita perlu lakukan pada saat-saat yang sulit. Misalnya apa? Suami istri yang karena perbedaannya itu begitu tajam lalu terjadi perceraian. Orang yang ihsan sampai bercerai pun itu harus dengan cara yang baik. Ya, ajarannya dalam misalnya gini. Kalau seseorang itu mau cerai dengan istrinya, maka istrinya itu kan punya masa iddah. Nah, masa iddah itu harus menjadi jelas. Misalnya dia habis menstruasi. Begitu habis menstruasi, kemudian cerai supaya hitungan iddahnya itu jangan molor. Gitu. Karena misalnya orang yang masih menstruasi itu masa iddahnya 3 kali menstruasi atau 3 kali bersih dari menstruasi. Itu diperhitungkan dengan baik. Jadi tidak asal-asalan. Seringkali orang tidak bisa menunggu itu, begitu marah langsung jatuh. Itu nggak baik. Ya. Jadi kalaupun bercerai, perceraian itu dilakukan dengan cara yang baik. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Seorang laki-laki suami boleh menceraikan istrinya sampai 2 kali. Kalau nanti sampai 3 kali, maka dia tidak boleh kembali lagi. Maka begitu terlanjur menceraikan 2 kali,
hati-hati, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau mempertahankan dia sebagai istri, perlakukan dengan baik. Kalau terpaksa menceraikan, ceraikan dengan baik. Antara lain contohnya, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagimu mengambil harta yang sudah kamu berikan kepada istri, apapun. Jadi kalau istri sudah diberi, misalnya suatu saat sudah diberi hadiah, apakah berupa rumah atau berupa perhiasan, nanti cerai jangan, mana itu, aku minta kembali. Enggak boleh, jangan. Yang sudah diberikan biarkan saja menjadi miliknya. Nah, jadi kalaupun terpaksa bercerai, maka perceraian itu dilakukan dengan baik. Nah, kira-kira ringkasan pembahasan kita pagi ini adalah bahwa Allah menganjurkan kita berperilaku baik dengan cara tunduk kepadanya. Agar kita bisa berperilaku baik, kita mesti merasa diawasi oleh Allah dan kita berpedoman pada Al-Quran. Orang yang berperilaku baik, dia akan merasa dunia ini luas. Jalan hidup pun mudah dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah sehingga selamat dari neraka dan dia akan masuk surga. Contoh perilaku baik adalah memperlakukan orang tua dengan baik, bertutur kata dengan baik, mengajak orang lain berbuat baik, mengembalikan perbedaan pendapat kepada Allah, dan membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik. Suka memaafkan dan mengelola warisan dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga Allah membimbing dan mengarahkan kita menjadi orang yang selalu berperilaku baik. Amin.